Di seluruh dunia, terdapat banyak bangunan kuno yang terlihat jauh lebih maju dibanding zamannya. Ada bangunan yang dibangun dengan dinding yang sangat rapi. Balok batunya dipasang dengan presisi yang sangat tinggi. Ada kota yang dibangun dengan sangat teratur, memiliki sistem pengelolaan air yang maju, hingga bangunan yang mampu bertahan ribuan tahun di tengah cuaca yang ekstrim. Semua ini menimbulkan berbagai teori dan pertanyaan. Yang menarik, beberapa bangunan tersebut ternyata memiliki pola teknologi yang serupa, padahal tersebar di berbagai penjuru dunia yang jaraknya saling berjauhan. Di tempat yang berbeda, pada masa yang berbeda pula, manusia seolah menemukan cara yang hampir sama untuk menghadapi persoalan yang sama. Mereka mampu memindahkan batu dalam ukuran luar biasa, menyusun bangunan dengan ketepatan tinggi, mengatur aliran air, bahkan membuat struktur yang tetap berdiri ketika peradaban yang membangunnya telah lama menghilang. Pada video kali ini, kita akan menjelajahi bangunan-bangunan kuno yang terlihat melampaui zamannya. Lebih dari 4.000 tahun lalu, di tepi Sungai Indus, berkembang sebuah peradaban yang sangat teratur. Peradaban ini dikenal sebagai peradaban lembah Indus, yang berkembang di wilayah Pakistan dan India bagian barat laut. Salah satu kota terbaik yang masih tersisa adalah Mohenjo-daro. Tidak seperti banyak kota kuno yang berkembang tanpa pola, Mohenjo-daro dibangun dengan tata kota yang sangat teratur. Jalan-jalannya membentuk pola seperti kotak, dengan jalan utama dan jalan kecil yang saling berpotongan hampir tegak lurus. Namun yang paling menarik bukan hanya bentuk kotanya, melainkan apa yang berada di bawahnya. Mohenjo-daro memiliki sistem saluran pembuangan dan pembuangan limbah yang sangat maju untuk zamannya. Tingkat kebersihan kota seperti ini baru muncul di banyak wilayah lain ribuan tahun kemudian. Di kota ini juga terdapat Great Bath, sebuah kolam berbentuk persegi panjang yang dibuat kedap air dan memiliki saluran untuk memasukkan air bersih. Ollantaytambo adalah sebuah kompleks raksasa yang berada di lembah suci Inka. Tempat ini terkenal karena memiliki salah satu konstruksi batu poligonal megalitik paling presisi di dunia. Salah satu bangunan paling terkenal di Ollantaytambo adalah Kuil Matahari. Di sini, kita bisa menemukan ukiran batu yang luar biasa, termasuk beberapa lempengan besar dari granit merah muda, yang diukir dengan rumit dan disusun dengan sangat presisi. Beberapa blok batunya diperkirakan memiliki berat antara 50 hingga 70 ton. Tapi yang lebih mengagumkan adalah cara batu-batu ini disusun. Saking rapinya, celah di antara satu batu dengan batu lainnya begitu kecil, bahkan selembar kertas pun sulit untuk masuk. Ketelitian seperti ini ditambah dengan ukuran batu yang sangat besar dan proses pengangkutannya menunjukkan kemampuan teknik yang luar biasa. Bahkan tingkat presisi konstruksinya masih menjadi bahan perdebatan sampai sekarang. Dan kalau kita melihat lebih dekat permukaan blok-blok batu lainnya di Kuil Matahari, ada hal yang cukup menarik. Meskipun permukaannya terlihat sangat halus, kita masih bisa melihat adanya bekas cekungan kecil di beberapa bagian. Hal inilah yang kemudian memunculkan berbagai spekulasi. Sebagian orang percaya para pembangun Ollantaytambo mungkin memiliki metode atau teknologi yang sekarang sudah hilang, yang memungkinkan mereka memanipulasi granit merah muda yang sangat keras dengan cara yang jauh lebih mudah. Jembatan air Segovia dibangun oleh bangsa Romawi untuk membawa air menuju pusat kota Segovia. Yang menarik, sistem ini tidak menggunakan pompa, mesin, atau tenaga buatan. Air mengalir hanya dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Kemiringan salurannya sangat kecil, tetapi cukup untuk membuat air mengalir secara perlahan dan teratur. Balok-balok batu berukuran besar juga dipasang tanpa mortar. Batu-batu tersebut dibuat dan disusun dengan sangat tepat. Setiap balok menyalurkan beratnya ke balok berikutnya, sehingga membentuk struktur yang kuat sekaligus mampu bertahan terhadap tekanan.
Teknik tersebut membuat jembatan air Segovia mampu bertahan menghadapi gempa dan cuaca selama 2000 tahun. Hari ini Cina dikenal dengan proyek-proyek gila yang hampir tak masuk akal. Dan ternyata kebiasaan itu sudah dilakukan sejak zaman dulu. Pada awal abad ke-15, pada masa dinasti Ming, Kaisar Yongle memerintahkan pembuatan sebuah prasasti batu raksasa untuk menghormati ayahnya. Proyek ini dirancang agar jauh lebih besar dibanding prasasti-prasasti yang pernah dibuat sebelumnya. Bukan hanya dari segi tinggi dan arsitektur, tetapi juga ukuran keseluruhannya. Para pengrajin mulai memahat batu langsung dari gunung. Permukaannya menunjukkan potongan yang rapi, bidang datar, dan bentuk geometris yang jelas. Namun kemudian muncul masalah besar. Batu-batu sebesar itu ternyata sangat sulit dipindahkan dari lokasi penggalian ke tempat tujuan dengan teknologi pada masa tersebut. Bahkan saat ini, memindahkan sebuah batu seberat sekitar 6.000 ton membutuhkan mesin khusus. Akhirnya, proyek tersebut ditinggalkan. Beberapa bagian batu masih berada di tempatnya dan belum sepenuhnya dipisahkan dari batuan dasar gunung. Di atas sebuah batu raksasa yang menjulang di tengah hutan Sri Lanka, berdiri Sigiriya, sebuah benteng sekaligus istana yang dibangun pada abad ke-5 oleh Raja Kasapa pertama. Pada masa lalu, jalan menuju istana melewati mulut patung singa raksasa. Kini yang tersisa dari patung tersebut hanya bagian cakarnya. Namun hal yang paling menarik dari Sigiriya adalah bagaimana para pembangunnya membawa dan mengatur air hingga ke atas batu. Kompleks ini memiliki taman, kolam, dan air mancur yang bekerja dengan sistem pengairan yang cukup maju. Saluran, jalur air tersembunyi, dan tempat penampungan memungkinkan air mengalir tanpa teknologi modern. Setiap bagian dirancang agar terhubung dengan bagian lainnya dalam satu sistem yang teratur. Di tengah gurun Arizona terdapat Kastil Montezuma, bangunan 5 lantai dengan sekitar 20 ruangan yang dibuat langsung di sisi tebing. Bangunan ini dibuat oleh masyarakat Sinagua sekitar 900 tahun lalu. Para pembangunnya juga memperhatikan arah gua. Posisi bangunan diatur agar cahaya matahari musim dingin dapat masuk langsung ke tempat tinggal. Akses menuju bangunan hanya melalui beberapa tangga. Tangga-tangga ini dapat ditarik ke atas ketika terjadi serangan. Bangunan tersebut menyatu begitu baik dengan batu di sekitarnya, sehingga terlihat seperti bagian dari gunung itu sendiri. Angkor bukan sekedar pusat keagamaan. Kota ini pernah menjadi salah satu kota terbesar di dunia sebelum munculnya era industri. Seluruh kota bekerja seperti sebuah sistem pengelolaan air raksasa. Salah satu bagian paling terkenal adalah Angkor Wat, yang secara simbolis menggambarkan Gunung Meru, tempat tinggal para dewa dalam kosmologi Hindu. Di sekeliling kompleks terdapat parit-parit air berukuran sangat besar. Awalnya, parit ini mungkin terlihat hanya sebagai bagian dari desain keagamaan, tetapi ternyata juga memiliki fungsi penting. Air di dalam parit membantu mengatur kelembapan tanah dan mencegah fondasi batu yang berat mengalami penurunan. Di kota Alatri, Italia, terdapat dinding pertahanan yang tersusun dari batu-batu berukuran sangat besar. Sambungan antar batunya dibuat dengan sangat presisi. Bahkan setelah sekitar 2000 tahun, celah di antara beberapa batu begitu sempit sehingga pisau pun sulit diselipkan di antaranya. Teknik seperti ini membuat dinding sangat kuat dan mampu bertahan menghadapi berbagai gempa selama berabad-abad. Salah satu contohnya adalah batu penutup di Porta Maggiore, yang diperkirakan memiliki berat sekitar 24 ton. Batu sebesar itu dapat dipasang tanpa menggunakan mesin modern. Menariknya, tata letak benteng ini juga disebut mengikuti pola geometris dan astronomi tertentu. Penelitian dalam dokumenter menyebut bahwa garis dindingnya diduga berkaitan dengan rasi Gemini saat titik balik matahari musim panas. Di Pulau Rapa Nui, Chile, terdapat ratusan patung raksasa yang dikenal sebagai moai. Sebagian besar patung ini dibuat di lereng gunung berapi Rano Raraku, yang berfungsi sebagai tempat pengambilan batu, sekaligus lokasi pembuatan patung. Banyak moai yang tidak pernah mencapai tujuan akhirnya, dan masih berada di sekitar kaki gunung.
Untuk waktu yang lama, beberapa patung bahkan dianggap hanya memiliki kepala karena bagian tubuhnya tertutup tanah. Penggalian kemudian menunjukkan bahwa patung-patung tersebut memiliki tubuh lengkap, termasuk lengan, tangan, dan badan. Bagian yang terlihat di atas tanah terkadang hanya seperempat hingga sepertiga dari ukuran sebenarnya. Bentuk dasar, titik keseimbangan, dan pembagian berat patung menunjukkan bahwa pembuatnya memahami prinsip dasar keseimbangan. Namun puncak keanehannya adalah bagaimana masyarakat yang tidak memiliki peralatan logam dapat membuat dan memindahkan patung-patung sebesar ini. Di sebuah lembah terpencil di Afghanistan, berdiri sebuah menara yang tampak begitu mencolok di tengah pegunungan dan sungai-sungai besar. Menara Jam dibangun pada abad ke-12, ketika wilayah ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Gurin. Bangunannya menggunakan batu bata bakar, material yang umum digunakan di kawasan tersebut. Namun, cara material itu disusun menunjukkan keterampilan yang sangat tinggi. Menara yang ramping dan menjulang ini tetap berdiri meskipun telah melewati gempa bumi, banjir sungai, dan berabad-abad tanpa perawatan. Di lembah Hadramaut, Yaman, terdapat sebuah kota yang dari kejauhan justru terlihat seperti kawasan perkotaan modern. Sibam telah dibangun lebih dari 500 tahun lalu, dengan deretan bangunan bertingkat yang menjulang di tengah gurun. Kota ini bahkan sering disebut sebagai Manhattan-nya gurun, karena tata kotanya yang vertikal. Bangunan-bangunan tinggi tersebut memungkinkan masyarakat menggunakan lahan yang terbatas secara efisien, sekaligus memberikan perlindungan bagi penghuninya. Jalan-jalan sempit di antara bangunan juga memiliki fungsi penting. Celah yang sempit membuat sebagian besar jalan tetap teduh sepanjang hari, sehingga panas yang masuk ke dalam bangunan dapat dikurangi. Di tepi Danau Van, Turki bagian timur, berdiri sebuah benteng yang dibangun oleh Kerajaan Urartu pada abad ke-9 sebelum Masehi. Yang menarik bukan hanya ukurannya, tetapi bagaimana para pembangunnya memanfaatkan kondisi alam di sekitarnya. Alih-alih meratakan atau mengubah bentuk batuan, mereka menyesuaikan bangunan dengan kontur tebing, seolah-olah arsitektur dan alam menjadi satu kesatuan. Bagian dasar menggunakan batu-batu berukuran besar untuk memberikan kestabilan, sementara bagian atas memakai material yang lebih ringan. Pola konstruksi berlapis seperti ini menunjukkan pemahaman terhadap struktur bangunan yang juga menjadi bagian penting dalam teknik konstruksi modern. Di tengah hutan Mesoamerika, membentang peninggalan peradaban Maya. Bangsa Maya tidak hanya membangun kota-kota besar di lingkungan yang sulit, tetapi juga memiliki pengetahuan yang sangat maju tentang waktu dan pergerakan benda-benda langit. Kuil-kuil mereka digunakan untuk mengamati matahari, bulan, Venus, dan bintang-bintang. Pergerakan benda langit tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan waktu bercocok tanam, menjalankan ritual keagamaan, dan mengatur kehidupan masyarakat. Sejumlah kuil bahkan dibangun dengan posisi yang disesuaikan dengan peristiwa astronomi tertentu. Para pendeta astronom mencatat kemunculan dan pergerakan benda langit secara berulang, lalu meneruskan pengetahuan tersebut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namun setelah banyak kota Maya runtuh dan berbagai catatan mereka hancur, sebagian besar pengetahuan tersebut ikut menghilang. Apa yang kita pahami sekarang kemungkinan hanya sebagian kecil dari pengetahuan mereka tentang langit. Di dataran tinggi pegunungan Andes terdapat reruntuhan Tiwanaku, sebuah pusat upacara kuno yang pernah berkembang di kawasan tersebut. Di dalam kompleks ini terdapat Puma Pungku, yang hingga kini menarik perhatian karena bentuk dan pengerjaan batu-batunya. Sekilas, tempat ini tampak seperti reruntuhan biasa, balok-balok batu berserakan, platform runtuh, dan dinding yang sudah tidak utuh. Namun jika diperhatikan lebih dekat, terlihat tingkat ketelitian yang luar biasa. Sejumlah balok memiliki sudut siku-siku, permukaan datar, serta potongan yang sangat simetris. Beberapa di antaranya bahkan dapat disusun dengan pola yang menyerupai sistem komponen modular, sesuatu yang mengingatkan pada konsep konstruksi modern. Chan Baori merupakan sebuah sumur bertingkat yang dibangun antara abad ke-9 dan ke-10 di wilayah Rajasthan, India.
Bangunan ini dirancang untuk menghadapi kondisi iklim yang cukup ekstrim. Rajasthan mengalami musim kemarau panjang yang kemudian berganti dengan hujan monsun dalam jumlah besar. Kondisi ini membuat pengelolaan air menjadi persoalan penting bagi masyarakat. Karena itu, sumur bertingkat seperti Chan Baori menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan air sepanjang tahun. Dengan hampir 3.000 anak tangga yang tersusun dalam 13 tingkat, masyarakat dapat terus turun mengikuti permukaan air. Ketika air menyusut selama musim kemarau, mereka cukup turun lebih dalam untuk mencapainya. Desain seperti ini memungkinkan sumber air tetap dapat digunakan bahkan ketika terjadi kekeringan panjang. Jauh di bawah permukaan wilayah Kapadokia, Turki, terdapat sebuah kota yang dibangun di dalam tanah. Derinkuyu dibangun oleh bangsa Frigia sejak abad ke-8 hingga 7 sebelum Masehi, dan diperluas selama berabad-abad oleh berbagai kebudayaan. Pada masa Bizantium, sekitar abad ke-8 hingga 12, diperluas secara besar-besaran. Kota ini dibangun untuk melindungi penduduk dari serangan dan ancaman dari luar. Strukturnya menembus jauh ke bawah tanah dan terdiri dari banyak tingkat yang dihubungkan oleh lorong-lorong sempit. Di dalamnya terdapat tempat tinggal, ruang penyimpanan, dapur, gudang anggur, sekolah, hingga tempat ibadah. Semuanya disusun menjadi sebuah permukiman bawah tanah yang dapat digunakan dalam waktu lama. Yang tidak kalah menarik adalah sistem udaranya. Setidaknya terdapat 50 saluran ventilasi vertikal yang memungkinkan udara segar mencapai bagian kota yang paling dalam. Meski namanya Maiden Castle, tempat ini sebenarnya bukan sebuah kastil. Bangunan ini merupakan permukiman Neolitik yang diperkuat dan telah berusia sekitar 6.000 tahun. Pada zaman besi, kawasan ini berkembang menjadi pusat permukiman sekaligus tempat produksi besi. Sistem pertahanannya dirancang dengan cara yang cukup rumit. Pasukan penyerang harus melewati lorong-lorong sempit di antara tanggul tanah yang dibuat bertingkat. Posisi tersebut membuat para penghuni dapat menyerang dari kedua sisi, sementara pergerakan lawan menjadi semakin sulit. Di wilayah Mesopotamia terdapat Ziggurat of Ur, salah satu ziggurat yang paling terpelihara dari dunia kuno. Bangunan ini didirikan sekitar 4.000 tahun lalu oleh Raja Ur-Nammu dan kemudian diselesaikan oleh putranya, Sulgi. Pada bentuk aslinya, ziggurat ini memiliki 3 tingkat teras yang menjulang ke atas dan diakhiri dengan sebuah kuil yang didedikasikan untuk Nana, dewa bulan. Yang menarik, hampir setiap batu bata pada bangunan ini memiliki cap nama sang raja. Jutaan batu bata tersebut seolah menjadi tanda kepemilikan sekaligus cara untuk mengabadikan nama penguasa yang membangunnya. Pada tahun 12 sebelum Masehi, sebuah bangunan pertunjukan besar diresmikan di Roma. Inilah Theater of Marcellus yang kemudian menjadi salah satu tonggak penting dalam perkembangan arsitektur monumental Romawi. Bangunan ini diperkirakan mampu menampung sekitar 15.000 hingga 20.000 penonton dan terutama digunakan untuk pertunjukan teater. Bentuknya setengah lingkaran dengan tempat duduk yang disusun bertingkat, sehingga penonton dari berbagai posisi tetap mendapatkan pandangan yang baik ke arah panggung. Salah satu unsur penting dalam konstruksinya adalah penggunaan lengkungan yang ditumpuk secara vertikal. Teknik ini memungkinkan orang Romawi membangun struktur yang tinggi sekaligus kuat dan tahan lama. Sacsayhuaman merupakan kompleks yang berfungsi sebagai benteng sekaligus tempat upacara. Tempat ini menjadi salah satu bukti kemampuan luar biasa peradaban Inka dalam mengolah batu. Dindingnya tersusun dari balok-balok batu berukuran sangat besar. Beberapa di antaranya memiliki berat hingga beberapa ton dan disusun membentuk benteng berliku. Namun yang paling menarik bukan hanya ukurannya, melainkan cara batu-batu tersebut dipasang. Setiap balok dipahat secara khusus agar mengikuti bentuk batu di sekitarnya. Hasilnya, celah di antara batu hampir tidak terlihat. Teknik seperti ini juga membuat struktur menjadi sangat kuat terhadap gempa yang cukup sering terjadi di kawasan Andes. Meski telah melewati berabad-abad, mengalami gempa dan sebagian dihancurkan setelah penaklukan, sebagian besar dinding Sacsayhuaman masih berdiri hingga sekarang. Di Jepang terdapat sebuah batu raksasa yang dari kejauhan terlihat seperti sedang mengapung di atas air. Namanya Ishinohoden, sebuah batu yang dipahat dengan berat sekitar 500 ton.
Batu ini sebenarnya dipahat langsung dari batuan dasar gunung, tetapi tidak pernah benar-benar dipisahkan sepenuhnya dari tempat asalnya. Sebuah kolam kecil mengelilingi bagian bawah batu, sehingga dari sudut tertentu muncul ilusi seolah-olah batu raksasa tersebut melayang di atas permukaan air. Pemandangan inilah yang telah menarik perhatian pengunjung selama berabad-abad. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti siapa yang membuatnya dan untuk tujuan apa batu tersebut dipahat. Pada tahun 1986, seorang penyelam bernama Kihachiro Aratake menemukan sebuah struktur batu raksasa di bawah laut, tidak jauh dari Pulau Yonaguni, Jepang. Dari bentuknya, struktur ini terlihat seperti sebuah piramida bawah laut dengan teras-teras, tangga, dan sudut-sudut yang tampak sangat tegas. Beberapa bagiannya bahkan memiliki sudut sekitar 90 derajat, sehingga sejak ditemukan, struktur ini memicu perdebatan panjang. Yang masih menjadi perdebatan hingga sekarang adalah, apakah Yonaguni Monument merupakan peninggalan manusia atau hanya formasi batuan alami yang terbentuk oleh proses geologi. Di masa lalu, penduduk Nanmadol menumpuk balok-balok basalt berukuran sangat besar untuk membuat daratan buatan di atas terumbu karang. Beberapa batu memiliki berat hingga 50 ton. Setelah pulau-pulau kecil ini terbentuk, mereka membangun kuil, makam kerajaan, kolam upacara, serta tempat tinggal bagi para pemimpin agama. Pembangunan Nanmadol diperkirakan membutuhkan sekitar 750.000 ton batu vulkanik. Yang membuatnya semakin sulit dipercaya adalah semua batu itu dipindahkan ke pulau terpencil tanpa katro, peralatan logam, atau hewan penari. Di dataran tinggi Ethiopia, terdapat 11 gereja yang dipahat langsung dari batu vulkanik merah. Bangunan-bangunan ini tidak dibuat dengan menyusun batu satu persatu. Sebaliknya, para pekerja memahat batu dari permukaan tanah ke bawah, seolah-olah mengeluarkan sebuah patung dari dalam gunung. Salah satu yang paling terkenal adalah Bet Georgis. Gereja ini memiliki bentuk seperti salib Yunani dan tampak seolah-olah muncul langsung dari tanah. Bentuk dan ketepatan bangunannya masih mengagumkan hingga sekarang. Sekitar 8 abad kemudian, para biarawan gereja ortodoks masih menggunakan gereja-gereja ini untuk menjalankan ibadah. Pyramid of the Sun adalah bangunan raksasa di kota kuno Teotihuacan, Meksiko. Asal-usul piramida ini masih menjadi misteri. Untuk membangunnya sekitar 1900 tahun lalu, jutaan ton material harus dipindahkan tanpa menggunakan roda atau hewan penarik. Teotihuacan kemudian ditinggalkan berabad-abad sebelum bangsa Aztec datang. Karena itu, nama asli kota tersebut telah hilang dari sejarah. Bangsa Aztec kemudian memberikan nama Teotihuacan, yang berarti tempat di mana manusia menjadi dewa. Pada zaman kuno, Baalbek dikenal sebagai kota matahari. Di sini masih berdiri reruntuhan kuil yang didedikasikan untuk Jupiter, Bacchus, dan Venus. Awalnya, tempat ini merupakan tempat suci bangsa Fonisian yang didedikasikan kepada dewa Baal. Setelah itu, wilayah ini dikuasai bangsa Yunani dan kemudian bangsa Romawi. Yang paling mengagumkan adalah ukuran batu yang digunakan. Beberapa monolit dan balok batu di kuil Jupiter diperkirakan memiliki berat antara 750 hingga 1.700 ton. Cara batu-batu sebesar itu dipotong, dipindahkan, dan dipasang masih belum dapat dijelaskan secara pasti. Ada teori yang menyebut penggunaan roll dan rem, tetapi belum ada bukti yang benar-benar memastikan bagaimana batu-batu raksasa tersebut dipindahkan. Candi Borobudur merupakan salah satu bangunan Buddha terbesar yang pernah dibangun di Indonesia. Candi ini dibangun sekitar abad ke-8 hingga ke-9 pada masa dinasti Sailendra, dengan bentuk bertingkat yang semakin mengecil ke arah puncaknya. Jika dilihat dari atas, Borobudur memiliki susunan yang sangat teratur. Bangunannya terdiri dari 9 teras bertingkat, yaitu 6 teras berbentuk persegi dan 3 teras berbentuk lingkaran. Di bagian paling atas berdiri sebuah stupa utama, dikelilingi 72 stupa berlubang yang masing-masing berisi arca Buddha. Yang menarik, jutaan batu penyusun Borobudur tidak direkatkan menggunakan semen atau mortar. Para pembangunnya menggunakan teknik sambung batu dengan sistem penguncian atau interlock, termasuk sambungan berbentuk seperti ekor burung.
Hattusa adalah ibu kota Hittite Empire, sebuah kerajaan besar yang berkembang sekitar 3.700 tahun lalu. Kota ini dikelilingi tembok pertahanan yang melindungi kuil, istana, tempat penyimpanan catatan, dan sebuah benteng yang menjadi pusat pemerintahan. Wilayah kekuasaan Hittite bahkan membentang dari kawasan Laut Mediterania hingga Mesopotamia. Salah satu peninggalan paling terkenal adalah Lion Gate, gerbang monumental yang dihiasi patung singa. Bangsa Hittite juga dikenal sebagai salah satu bangsa awal yang menguasai teknik pengolahan besi. Pengetahuan ini mereka jaga karena menjadi salah satu keunggulan dalam peperangan. Di antara dua puncak pegunungan Andes berdiri Machu Picchu, kota yang menunjukkan bahwa bangsa Inca tidak hanya membangun kuil, tetapi juga seluruh kota di tempat yang tampaknya mustahil. Kawasan permukimannya memiliki rumah, tempat kerja, gudang, dan ruang bersama. Semua dibangun menggunakan batu yang dipahat dan dipasang tanpa mortar. Alih-alih meratakan gunung untuk membuat kota, bangsa Inca justru mengikuti bentuk alami lereng. Jalan-jalan dan bangunan dibuat menyesuaikan kontur gunung. Yang tidak terlihat dari permukaan justru merupakan bagian penting dari konstruksinya. Di bawah setiap bangunan terdapat sistem pembuangan air yang dibuat dari batu dan kerikil. Sistem ini membantu menjaga kestabilan kota selama sekitar 500 tahun di wilayah yang sering mengalami gempa. Diperkirakan hampir 60% pekerjaan pembangunan berada di bawah tanah, termasuk fondasi, saluran air, dan teras penahan yang mencegah tanah gunung longsor. Di tepi tebing yang menghadap Samudra Atlantik berdiri Dun Aengus, sebuah benteng prasejarah yang diperkirakan dibangun sekitar 3.000 tahun lalu. Lokasinya terlihat sangat tidak biasa, karena benteng ini berdiri tepat di tepi jurang. 3 dinding batu berbentuk setengah lingkaran mengelilingi area utama benteng. Di satu sisi, pertahanan tersebut berakhir langsung di tebing yang jatuh menuju laut. Namun, mengapa sebuah benteng dibangun di tempat seperti ini? Salah satu teori menyebut bahwa bentuknya mungkin awalnya berupa lingkaran penuh. Sebagian benteng kemudian diduga runtuh dan jatuh ke laut akibat erosi tebing. Borgund Stave Church adalah gereja kayu di Norwegia yang dibangun sekitar 2 abad setelah bangsa Viking meninggalkan kepercayaan pagan mereka. Meski menjadi gereja Kristen, bentuk arsitekturnya masih menunjukkan pengaruh budaya Viking. Pada bagian bangunan terdapat ukiran naga, ular, dan berbagai pola yang terasa lebih dekat dengan simbol-simbol Viking daripada dengan arsitektur gereja pada umumnya. Hal yang menarik adalah cara gereja ini dibangun. Tidak satupun paku logam digunakan. Seluruh bagian bangunan disatukan menggunakan sambungan kayu yang rumit. Para pembangunnya juga menggunakan bahan tahan air yang sebelumnya digunakan pada kapal-kapal Viking. Teknologi untuk melindungi kapal dari air kemudian diterapkan pada bangunan keagamaan ini. Di dataran Salisbury, Inggris, berdiri lingkaran batu raksasa yang telah menghadap langit selama 4.500 tahun. Susunannya menunjukkan ketepatan astronomi yang luar biasa. Batu terbesar yang disebut sarsen memiliki berat hingga 25 ton. Sementara itu, balok-balok horizontal dihubungkan dengan batu-batu vertikal menggunakan teknik sambungan tradisional. Apakah Stonehenge merupakan kuil, observatorium, atau tempat penyembahan? Hingga kini, fungsi sebenarnya masih menjadi pertanyaan. Namun satu hal yang pasti, orang-orang yang membangunnya mendedikasikan banyak generasi untuk menyelesaikan monumen ini. 1000 tahun sebelum piramida Mesir dibangun, masyarakat Neolitik Irlandia telah mendirikan monumen ini. Newgrange berbentuk gundukan melingkar yang tertutup rerumputan, dengan sebuah lorong yang mengarah menuju ruang pemakaman di bagian tengah. Saat titik balik matahari musim dingin, seberkas cahaya matahari masuk melalui sebuah bukaan khusus dan menerangi bagian belakang ruang tersebut. Yang lebih mengagumkan, atap ruang utama telah tetap kedap air selama 5.000 tahun. Kerajaan Aksum mendirikan obelis menjulang ini untuk menandai makam para rajanya. Para insinyur Aksum memahat batu-batu tersebut di tambang yang jauh, kemudian memindahkannya tanpa menggunakan roda dan menegakkannya di tempat tujuan. Obelis yang masih berdiri hingga sekarang dipahat dari satu blok batu utuh. Permukaannya dihiasi desain yang meniru fasad bangunan bertingkat, lengkap dengan pintu dan jendela palsu yang diukir langsung pada batu padat.
Di ujung sebuah ngarai sempit di Petra, tiba-tiba muncul fasad batu berwarna merah muda yang begitu megah. Inilah Al-Khazne, salah satu bangunan paling ikonik di Yordania. Bangunan ini dipahat langsung dari tebing batu pasir oleh masyarakat Nabatea. Kolom, patung, dan berbagai hiasannya dibuat menyatu dengan dinding batu. Nama Al-Khazne berarti perbendaharaan. Masyarakat setempat dahulu percaya bahwa bangunan ini menyimpan harta karun seorang Firaun. Namun sebenarnya, fungsi bangunan ini masih diperdebatkan. Banyak ahli menduga Al-Khazne merupakan makam monumental, kemungkinan untuk seorang penguasa Nabatea. Di atas sebuah piramida di kota kuno Tula, 4 raksasa batu telah mengawasi cakrawala selama sekitar 1000 tahun. Para Atlantes ini merupakan peninggalan dari peradaban Toltek yang pernah ditakuti. Dahulu sosok-sosok tersebut berfungsi menopang atap kuil yang didedikasikan kepada dewa planet Venus. Peradaban Toltek meninggalkan sangat sedikit catatan tertulis. Karena itu, banyak hal yang diketahui tentang mereka justru berasal dari bangsa Aztec yang menganggap Toltek sebagai salah satu peradaban pendiri. Kailasa adalah kuil di Ellora, India, yang menggambarkan Gunung Kailas, tempat suci Dewa Shiva. Kuil ini dibangun pada masa dinasti Rashtrakuta dengan cara yang sangat tidak biasa. Para pengrajin memahatnya langsung dari sebuah bukit, dimulai dari bagian atas lalu terus menggali ke bawah. Setiap pahatan harus dilakukan dengan sangat presisi, karena batu yang sudah terlanjur dipotong tidak dapat ditambahkan kembali jika terjadi kesalahan. Para sejarawan memperkirakan sekitar 400.000 ton batu disingkirkan dalam proses pembuatannya. Hingga kini salah satu misteri Kailasa adalah kemana seluruh batu hasil pahatan tersebut dibawa. Monte Alban merupakan kota seremonial yang dibangun bangsa Zapotec dengan mengubah puncak sebuah gunung menjadi pusat permukiman. Mereka menciptakan sebuah plaza buatan yang sangat luas, lengkap dengan kuil, istana, lapangan permainan bola, dan observatorium. Pada masa kejayaannya, kota ini diperkirakan dihuni sekitar 35.000 orang, menjadikannya sebuah metropolis dengan keragaman budaya yang luar biasa. Namun sekitar abad ke-9, Monte Alban mulai ditinggalkan secara bertahap, kemungkinan akibat perubahan politik dan konflik di kawasan tersebut. Pantheon adalah bangunan yang berdiri di atas struktur sebelumnya dan memiliki salah satu pencapaian terbesar arsitektur Romawi, kuba beton yang tetap utuh selama hampir 2000 tahun. Kubanya memiliki tinggi dan lebar yang hampir sama, sementara satu-satunya sumber cahaya utama berasal dari oculus, sebuah lubang besar yang terbuka langsung ke langit. Melalui oculus tersebut, sinar matahari dan air hujan dapat masuk ke dalam bangunan. Pergerakan cahaya bahkan membuatnya tampak seperti jam kosmik, sementara air hujan dialirkan melalui saluran yang hampir tidak terlihat. Daya tahannya yang luar biasa dicapai berkat beton Romawi dan perhitungan distribusi berat yang sangat presisi. Minaret of Samarra atau Menara Samarra menjulang di atas dataran Mesopotamia dan dibangun 1100 tahun lalu. Struktur ini memiliki bentuk yang sangat khas dengan jalur spiral di bagian luarnya, yang memungkinkan orang berjalan naik hingga ke puncak. Tidak ada struktur dengan rancangan serupa yang diketahui pernah ada sebelumnya, sehingga menara ini menjadi salah satu bentuk arsitektur yang unik dalam sejarah arsitektur Islam. Selama berabad-abad, bangunan tersebut berdiri sebagai penanda yang mencolok di tengah gurun, sekaligus menjadi simbol dari Samarra dan kejayaan kawasan Mesopotamia. Tim Nafali dikenal selama bertahun-tahun sebagai tambang milik Raja Solomon. Aktivitas pertambangan di wilayah ini telah berlangsung sekitar 6.500 tahun lalu, menjadikannya salah satu kawasan pertambangan tertua di dunia. Bangsa Mesir, Midian, dan Nabatea semuanya meninggalkan jejak di Pegunungan Merah ini. Para penambang Mesir bekerja bersama masyarakat setempat dalam operasi multinasional yang menghasilkan tembaga untuk kawasan Mediterania Timur. Selama puluhan tahun, tambang ini dipercaya sebagai tambang Raja Solomon. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa produksi tembaga tersebut kemungkinan dilakukan oleh pihak-pihak yang menjadi saingan Israel. Berdiri di antara reruntuhan Islam abad pertengahan, pilar besi Delhi telah terpapar berbagai kondisi alam selama 1.600 tahun.
tetapi hampir tidak menunjukkan tanda-tanda karat. Struktur ini memiliki berat sekitar 6 ton dan ditempa sebagai satu kesatuan melalui proses penyatuan batang-batang besi yang dipanaskan hingga membara. Teknik penempaan semacam ini telah dikenal di India kuno. Namun hasil akhirnya pada pilar ini tetap mengagumkan karena ketahanannya terhadap korosi. Caucasus Dolmens adalah struktur batu yang dibangun sekitar 4.000 tahun lalu pada awal zaman perunggu. Hampir 3.000 dolmen telah didokumentasikan, meskipun banyak lainnya masih tersembunyi di bawah vegetasi subtropis pegunungan. Lempengan batu pasir yang membentuk dinding, lantai, dan atap dipotong dengan presisi luar biasa. Sambungan antar batunya begitu rapat, sehingga para arkeolog sering menggambarkan hasilnya seperti memiliki kecocokan yang kedap udara. Kanheri Caves merupakan kompleks Buddha yang sangat luas, terdiri dari 109 gua yang dipahat langsung ke dalam batu basalt berwarna gelap. Di dalamnya terdapat aula pertemuan, tempat tinggal para biksu, area meditasi, serta ruang-ruang upacara berukuran besar. Seluruh kompleks ini dipahat langsung dari batu, bukan disusun menggunakan balok. Karena itu, perencanaannya harus dilakukan dengan sangat presisi sebelum penggalian dimulai. Kompleks ini juga memiliki sistem pengelolaan air yang maju. Saluran yang dipahat di batu mengarahkan air hujan menuju waduk dan tempat penampungan, sehingga persediaan air dapat tersedia sepanjang tahun. Di dataran tinggi Andes, Peru, terdapat sebuah benda arkeologi misterius bernama Sayhuite. Benda ini berupa batu besar yang dipenuhi ratusan ukiran dengan tingkat presisi yang masih mengagumkan para peneliti. Permukaannya menampilkan relief berupa saluran air, teras pertanian, tangga, laguna, puma, monyet, dan berbagai sosok manusia. Sebagian arkeolog meyakini batu tersebut mungkin berfungsi sebagai model berskala yang digunakan para insinyur Inka untuk merencanakan sistem irigasi sebelum membangunnya secara nyata. Pont du Gard adalah jembatan yang dahulu membawa air melalui udara sebagai bagian dari sistem akuaduk yang memasok air ke kota Nimes. Bangunan ini didirikan sekitar 2000 tahun lalu dan memiliki ketinggian mencapai 49 meter. Hingga kini, Pont du Gard tetap menjadi jembatan air Romawi tertinggi yang masih bertahan di dunia. Blok-blok batu besar di bagian bawahnya memiliki berat hingga 6 ton dan disusun tanpa menggunakan mortar atau perekat. Masuda no Ofuni merupakan sebuah bongkahan batu raksasa yang memiliki 2 lubang di atasnya. Beratnya diperkirakan mencapai 700 ton. Bagian tepinya terlihat lurus dan presisi, sementara permukaannya sangat halus. Yang membuatnya semakin mengherankan, seluruh struktur ini dibuat dari batu granit, salah satu material yang paling sulit dibentuk, bahkan dengan teknologi modern. Meski demikian, asal-usul dan fungsi sebenarnya dari Masuda no Ofuni masih belum diketahui. Menurut sejarawan, batu ini sudah tercatat ada sejak abad ke-6 Masehi. Beberapa teori menyebutkan bahwa struktur ini mungkin pernah menjadi bagian dari kompleks upacara atau digunakan sebagai penanda astronomi. Serapeum of Saqqara merupakan kompleks terowongan bawah tanah yang berada di dekat kawasan piramida Saqqara yang terkenal. Di dalamnya terdapat 24 sarkofagus. Menurut penjelasan resmi, sarkofagus tersebut dibuat untuk menguburkan banteng-banteng suci yang dikenal sebagai apis. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah tingkat presisi pembuatannya. Setiap sarkofagus memiliki berat antara 60 hingga 100 ton. Permukaan bagian dalamnya dipoles hingga sangat halus, dengan tingkat ketelitian yang bahkan saat ini membutuhkan peralatan khusus. Sudut-sudutnya juga dibuat begitu presisi, sehingga hampir tidak menyisakan ruang untuk kesalahan. Di berbagai wilayah Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah, sebagian ruas jalan Romawi yang dibangun sekitar 2000 tahun lalu masih dapat ditemukan hingga sekarang. Bagi Romawi, jalan merupakan alat strategis. Jalan memungkinkan pasukan bergerak dengan cepat, perdagangan berkembang, dan wilayah kekaisaran yang luas dapat dikelola.
Bagian permukaannya menggunakan lapisan batu yang disusun dan dipadatkan dengan rapat. Susunan ini menghasilkan permukaan yang stabil sekaligus tahan lama. Batu-batu tersebut dibuat sedikit melengkung sehingga air hujan dapat mengalir menuju parit di sisi jalan. Dengan begitu, air tidak menggenang dan merusak struktur jalan. Prinsip seperti ini bahkan masih menjadi bagian dasar dalam pembangunan jalan hingga saat ini. Banyak jalan Romawi dibuat dengan ukuran lebar yang serupa, sehingga pergerakan kereta dan pemeliharaan jalan menjadi jauh lebih mudah. Tiryns merupakan benteng dengan tembok raksasa. Menurut mitologi Yunani, pahlawan Herakles lahir di tempat ini. Ukuran temboknya yang luar biasa besar bahkan melahirkan cerita bahwa hanya para Cyclops yang mampu membangunnya. Benteng Tiryns memang tersusun dari balok-balok batu raksasa. Beberapa di antaranya memiliki berat hingga 13 ton. Teknik yang digunakan adalah menumpuk batu-batu besar dengan bentuk tidak beraturan, lalu menyusunnya agar dapat saling menyesuaikan dan mengunci satu sama lain. Yang menarik, konstruksi tersebut dilakukan tanpa menggunakan mortar. Tempat ini dianggap sebagai salah satu kota pertama di dunia. Tidak seperti kota modern, Çatalhöyük hampir tidak memiliki jalan maupun alun-alun. Kehidupan sehari-hari justru berlangsung di atas atap rumah. Masyarakat tinggal di antara tahun 9500 hingga 7500 tahun lalu, dalam kumpulan rumah bata lumpur yang dibangun sangat berdekatan. Permukiman ini diperkirakan pernah menampung hingga 10.000 orang. Karena rumah-rumah berdempetan, tidak tersedia pintu masuk dari jalan seperti pada permukiman modern. Penduduk memasuki rumah melalui atap menggunakan tangga. Atap-atap datar tersebut juga berfungsi sebagai ruang bersama tempat masyarakat beraktivitas. Shustar merupakan sebuah sistem rekayasa air yang sangat kompleks. Di dalamnya terdapat bendungan, kanal, terowongan bawah tanah, jembatan, dan kincir air. Di pusat sistem ini terdapat kanal Gargar, sebuah sungai buatan yang mengalihkan air dari Sungai Karun melalui sebuah bendungan bertingkat. Air kemudian mengalir dan jatuh melalui berbagai bagian sistem. Aliran tersebut digunakan untuk menggerakkan puluhan kincir air. Teknologi ini membuat Shustar menjadi salah satu kompleks industri paling awal dalam sejarah, dengan sistem air yang tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk menghasilkan tenaga. Nalanda merupakan salah satu universitas berasrama paling awal dalam sejarah manusia. Institusi ini didirikan pada abad ke-5 dan beroperasi selama sekitar 7 abad. Kompleks pendidikan ini mampu menampung hingga 10.000 mahasiswa dan sekitar 2.000 guru. Nalanda bukan sekedar tempat belajar, tetapi juga menjadi tempat tinggal bagi para mahasiswa dan pengajarnya. Bangunan-bangunannya dilengkapi sistem drainase bawah tanah serta saluran yang dirancang untuk membantu sirkulasi udara secara alami. Sementara itu, tempat tinggal mahasiswa terdiri dari kamar-kamar individual yang digunakan untuk belajar dan bermeditasi. Di pesisir Peru berdiri Chan Chan, kota raksasa yang pernah menjadi ibu kota kerajaan Chimu. Pada masa kejayaannya, sekitar 100.000 orang diperkirakan tinggal di kota ini, yang dipenuhi istana, kuil, taman, dan kompleks permukiman. Chan Chan terbagi menjadi 9 benteng berdinding, masing-masing dibangun oleh raja yang berbeda dan kemudian ditutup sebagai makam setelah sang penguasa meninggal. Yang lebih mengagumkan, masyarakat Chimu membangun jaringan kanal untuk mengalirkan air dari Sungai Moche. Sistem ini mengubah lingkungan gurun yang kering menjadi kawasan dengan taman dan lahan yang subur. Namun kini, kota yang seluruhnya dibangun dari tanah liat ini perlahan terkikis. Hujan lebat akibat fenomena El Niño menjadi ancaman yang tidak pernah diperhitungkan oleh para pembangunnya. Sekitar 5.500 tahun lalu, masyarakat prasejarah di Andalusia membangun Dolmen of Menga, sebuah makam batu raksasa yang hingga kini masih mengundang kekaguman. Ukurannya yang begitu besar bahkan pernah membuat monumen ini dikaitkan dengan raksasa dan para dewa. Makam ini tersusun dari lempengan batu raksasa, dengan salah satunya diperkirakan berbobot sekitar 180 ton. Yang menarik, semua batu itu dipindahkan dan disusun tanpa roda maupun katrol.
Bagaimana mereka melakukannya masih menjadi salah satu misteri besar prasejarah Eropa. Susunan bangunan yang presisi, termasuk pilar-pilar di dalamnya, menunjukkan bahwa masyarakat pada masa itu telah memiliki perencanaan dan kemampuan teknik yang jauh lebih maju dari yang mungkin kita bayangkan. Selama hampir 4.600 tahun, Piramida Agung Giza terus menjadi salah satu bangunan paling mengagumkan dari dunia kuno. Piramida terbesar dibangun menggunakan sekitar 2 juta balok batu yang dipasang dengan tingkat ketepatan sangat tinggi di atas fondasi yang diratakan dengan sangat baik. Bangunan ini juga hampir tepat menghadap 4 arah mata angin. Di bagian dalam Piramida Agung terdapat sebuah ruangan berbentuk persegi panjang yang dibuat dari granit merah dan telah membingungkan para peneliti selama berabad-abad. Batu-batu granit tersebut dibawa dari Aswan, sekitar 800 km jauhnya. Beberapa di antaranya memiliki berat hingga 80 ton. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah sarkofagus tanpa tutup. Ukurannya lebih lebar daripada pintu masuk ruangan, sehingga sarkofagus tersebut kemungkinan besar sudah ditempatkan sebelum bagian bangunan di sekitarnya selesai dibuat. Ketika penjelajah Arab memasuki piramida pada abad ke-19, mereka menemukan ruangan tersebut dalam keadaan kosong.